Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan amalan masing-masing. Berdoa di tempat. Baik, jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang perubahan lingkungan. Jadi ada yang tahu atau bisa mendeskripsikan apa sih itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan, Bu. Oke, perubahan lingkungan. Terus contohnya ada yang tahu apa? Mungkin banjir, Bu. Ya, selain banjir, apa lagi? Perubahan iklim. Cuaca. Oke, bagus. Jadi apa kepada? Nah, jadi perubahan lingkungan itu namanya juga perubahan, pasti tentunya ada sesuatu yang berbeda, yang dimana di awalnya dia mempunyai kualitas yang bagus suatu lingkungan itu, kemudian dia akan mengalami perubahan akibat itu mungkin dari faktor dari lingkungan itu sendiri maupun dari faktor manusia yang tinggal di dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi perubahan lingkungan itu adalah perubahan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Itu bisa terjadi karena faktor alam maupun dari faktor manusia. Nah, jadi untuk seperti faktor alam, misalnya contohnya tadi seperti yang disebutkan tadi oleh kalian, itu ada salah satunya banjir. Nah, jadi banjir itu dia akan terjadi dari perubahan iklim. Kan seiring dengan curah hujan yang terus menerus tinggi, itu akan menyebabkan nantinya tanah yang awalnya dengan penyerapan yang baik, karena sudah terus menerus itu kan dia kehilangan kemampuannya untuk menyerap kandungan daripada curah hujan tersebut. Jadi menyebabkan itu pertambangan pada tersebut akan nah, akibat dari curah hujan tadi, maka tanah itu nantinya akan tidak bisa menyangga gitu. Nanti akan terjadi yang namanya bencana alam seperti tanah longsor. Nah, kemudian kalau untuk faktor manusia itu biasanya dapat kita lihat di kota-kota besar itu seperti kayak aliran sungai. Nah, jadi pada sungai itu biasanya masyarakat yang tinggal di daerah tepi sungai itu mereka biasanya membuang hasil penggunaan atau produk-produk yang mereka gunakan. Biasanya itu bisa berupa plastik ataupun hasil dari bekas makanan yang mereka konsumsi. Nah, biasanya itu kan mencemari lingkungan tersebut dan nantinya kan mempengaruhi daripada lingkungan yang menyebabkan perubahan pada lingkungan tersebut. Nah, jadi di sini ada salah satu faktor yang disebabkan oleh manusia itu adalah penebangan liar. Nah, jadi pada penebangan liar ini, ketika suatu lahan itu yang awalnya ditumbuhi oleh banyak pepohonan, nah kemudian terjadi penebangan liar itu, tadi aku punya faktornya yang namanya banjir. Dan karena curah hujan tadi, akibat tanah tidak bisa menyerap dengan maksimal, tidak ada bantuan dari pepohonan, seharusnya kan dibantu dengan pepohonan akan menyerap air daripada hujan tadi. Kemudian ada faktor alam seperti yang Ibu jelaskan tadi. Untuk faktor alam ini tadi kan karena longsor tadi. Nah, ini tadi disebabkan oleh salah satunya tadi akibat dari perubahan iklim. Nah, kemudian untuk pencemaran lingkungan itu ada tiga, itu ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Nah, jadi untuk pencemaran air ini, dia dikatakan air itu tercemar apabila kualitas daripada air tersebut itu menurun. Nah, jadi contohnya tadi seperti adanya pembuangan limbah ataupun sampah pada sungai. Nah, itu kan mengakibatkan kualitas daripada air tersebut akan menurun. Kemudian ada pencemaran udara. Jadi pencemaran udara itu ketika adanya unsur-unsur yang berbahaya itu masuk mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Contoh yang dapat kita sering lihat itu adalah pada kondisi lalu lintas. Seperti kita lihat bahwa pada kendaraan yang biasanya berasal
ini akan menyebabkan menurunnya unsur-unsur pada pencemaran yang ada dalam tanah. Nah, jadi ini salah satu contoh daripada masing-masing pencemaran lingkungan. Dan jadi di sini itu adalah pencemaran air. Seperti yang dapat kalian lihat, di sini ada banyak sekali sampah. Kemudian ada pencemaran udara, yaitu asap dari pabrik. Kemudian ada pencemaran tanah, itu adalah tumpukan sampah yang berada di tanah seperti plastik tadi. Nah, adanya perubahan dan pencemaran tentunya pasti akan ada yang namanya pelestarian daripada lingkungan tersebut. Dan jadi pelestarian pada lingkungan itu ada tiga, ada penanggulangan secara administratif, penanggulangan secara teknologis, dan penanggulangan secara edukatif. Nah, kemudian ada jenis-jenis limbah. Jadi di sini ada 5 jenis limbah. Yang pertama itu ada limbah cair, ada limbah padat, ada limbah organik, ada limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Nah, jadi untuk limbah, jadi yang pertama itu ada limbah cair. Nah, jadi limbah cair itu biasanya contohnya pasti itu limbahnya berbentuk cairan. Biasanya itu limbahnya dari penggunaan masyarakat, misalnya seperti minyak goreng, terus kemudian hasil cucian piring atau deterjen, itu termasuk daripada limbah cair. Nah, kemudian untuk limbah padat itu biasanya kita sama padat yang berumur. Nah, jadi biasanya ini ditemukan di rumah tangga atau lokasi industri dan komersial. Nah, jadi contohnya seperti kayak kaca, keramik, kemudian sampah plastik, sampah kertas, dan kawan-kawan. Nah, kemudian ada limbah organik. Nah, jadi limbah organik ini itu hasil dari limbah konsumsi makanan, bekas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jadi misalnya itu seperti makanan-makanan busuk atau sayuran busuk yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu biasanya dapat dibuat atau diolah menjadi pupuk. Nah, kemudian ada limbah daur ulang. Jadi limbah daur ulang ini itu limbah ada semua barang yang bisa diolah seperti logam, kemudian furnitur, serta barang-barang sepertinya yang bisa dihasilkan menjadi satu produk yang bernilai ekonomi. Nah, kemudian itu ada limbah berbahaya. Jadi limbah berbahaya ini tentunya ada limbah yang sudah terbakar, yang tentunya sifatnya bersifat korosif, beracun, dan reaktif. Nah, jadi di sini ada gambaran daripada jenis-jenis limbah. Ini adalah jenis limbah cair, ini limbah padat, ini limbah organik, ini limbah daur ulang, dan ini limbah berbahaya. Nah, kemudian adanya daripada limbah, tentunya limbah itu tidak semua limbah gitu bisa diproses daur ulang. Nah, jadi ada beberapa limbah yang dapat didaur ulang, makanya ada jenis-jenisnya pada limbah tersebut. Jadi pada proses daur ulang itu dalam pengelolaan sampah terpadu itu langkah pertama untuk mengatasi sampah itu adalah untuk mengurangi daripada sampah tersebut. Nah, kemudian apabila masih limbahnya itu masih ada atau masih terus bertambah, maka nanti akan didaur ulang. Mungkin nanti akan dibuat seperti dalam penampungan sampah yang sehat atau dibakar. Oke, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, jadi di sini ada kalian akan mengamati lingkungan sekitar. Ibu akan baca kalian untuk keluar. Jadi di sini ada 2 tabel. Tabel pertama itu adalah tabel pencemaran lingkungan. Nanti kalian akan mengamati lingkungan sekitar, itu mencari pencemaran lingkungan yang kalian lihat, itu minimal ada 2. Kemudian kalian tuliskan penyebabnya apa, dampaknya apa, dan solusi kalian sebagai peserta didik untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Yang kemudian untuk di tabel 2 itu ada jenis limbah, jadi kalian amati juga apa sih jenis limbahnya yang ada di situ gitu. Nah, jadi itu minimal juga ada 2.
apa, jenis limbahnya, kemudian pemanfaatannya apa, serta produk yang dihasilkan dari limbah tersebut apa. Nah, jadi ibu akan berikan kalian waktu sekitar 20 menit. Jadi ada 2 kelompok dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, untuk Kamila dan Rizky, apa ada yang boleh dipahami? Lagi memadu. Oke, maka dikerjakan yang baik ya. Bagaimana? Bisa dipahami, Bu? Kerjakan yang teliti ya. Iya. Organik daun buah. Oke, bagaimana tadi sudah ditulis data-data yang didapatkan? Sudah, Bu. Oke, jadi nanti itu karena berhubung waktu kita sudah hampir habis, jadi data yang kalian dapatkan tadi nanti kalian analisis terus deskripsikan, kemudian minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan di semua kelompok. Oke, sekian untuk materi pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Jadi dan secure cukup lingkungan saja yang berubah oleh manusia, jangan sampai kamu berubah juga oleh hal yang sama. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ayo.